Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah. Saya merupakan peneliti di bidang Plant Science. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang informasi bagaimana cara untuk membedakan interface antara R dan R Studio. Yang pertama kita akan membahas terkait dengan R. Jadi ini adalah tampilan pertama dari software R. Kita bisa melihat bahwa ini adalah versi terbaru, yaitu R version 4.3.1. Jadi merupakan versi yang dirilis pada 16 Juni 2023. Jadi di sini merupakan disebut sebagai R console. Sebagai contoh, kalau kita membuat sebuah rumus 3 plus 5, maka kita bisa langsung ketikkan enter. Jadi 3 plus 5, ketika kita enter maka dia akan menjadi 8. Nah, bagaimana cara kita untuk membuat sebuah script baru atau kita ingin memulai sebuah script? Kita dapat membuka file, kemudian ini ada beberapa pilihan di dalam file. Ini adalah kita bisa membuka sumber dari kode R, kemudian ada new script, open script, kemudian ada untuk load workspace, load history, save history, dan merubah direktori kerja. Jadi yang pertama kita dapat memilih new script. Nah, ini adalah new script. Maka kita akan tuliskan 3 plus 5. Maka di sini kita tidak bisa enter. Jadi dalam R kita bisa lakukan dengan cara Ctrl plus R. Jadi sekali lagi untuk bisa membuat kita harus Ctrl plus R. Jadi ini berbeda ketika kita ingin merunning sebuah program atau sebuah listing di dalam R console. Nah, dalam tampilan ini kita bisa mengatur secara manual atau kita bisa mengatur secara otomatis. Untuk mengatur secara otomatis, kita bisa klik Windows, maka kita bisa pilih apakah dia secara horizontal atau vertikal. Jika kita pilih horizontal, maka akan tampilan seperti ini. Misalkan 10, kita kalikan 2. Maka kita klik Ctrl R, maka akan muncul di bawah ini 20. Nah, kemudian kita bisa lihat di dalam menu edit di sini ada beberapa pilihan, yaitu seperti ada paste untuk memilih semua untuk clear console. Jadi clear console bisa kita klik ini akan bersih. Atau tadi sebagai shortcut kita bisa lakukan dengan cara Ctrl plus L. Nah, kemudian kita bisa lakukan beberapa cara. Misalkan jika kita ingin menginstal sebuah package, maka kita bisa klik di bagian package, kemudian kita bisa pilihkan di sini. Jadi install package. Nah, di sini kita akan ada tampilan, kita diminta untuk memilih kita menggunakan server yang mana. Kalau kita ingin menggunakan server secara netral, kita bisa pilih di bagian Zero Cloud, kemudian kita klik OK. Nah, sebagai contoh untuk melakukan instalasi package, sebut saja kita misalkan ingin melakukan instalasi aplikasi yang cukup atau package yang cukup populer. Nah, kita bisa pilih katakan misalkan kita bisa pilih CorePlot. Sini kita coba cari package yang bernama CorePlot. Oke, dan kita klik OK. Maka secara otomatis R ini akan mendownload dari aplikasinya. Jadi dia akan mendownload dari namanya CRAN. Kemudian untuk Windows ini tadi sudah setting, dan hub ini kita bisa melihat terkait dengan versi R terbaru. Nah, kemudian yang kedua untuk tampilan R Studio ini adalah tampilan default dari R Studio, di mana ini menyajikan terkait dengan versi dari R yang telah terinstall. Nah, kemudian di sini ada beberapa lingkungan. Jadi kita misalkan klik seperti tadi, misalkan R script, nah dia akan muncul 4 tampilan atau kita bilang 4 jendela.
Jadi tampilan yang pertama ini merupakan tempat kita untuk menganalisis atau menuliskan sebuah script atau listing. Kemudian yang di bawah tadi terkait dengan konsol. Atau ini sama kalau di dalam R console ini adalah output kita bisa mengetikkan langsung di sini atau kita bisa mengetikkan sebuah output. Nah, kemudian yang ketiga di sini disebut sebagai environment. Nah, dalam environment ini ada beberapa pilihan ini menggambarkan history. Jadi history dari data yang kita analisis. Jadi sini ada beberapa pilihan terkait dengan history dari data kita. Kemudian di sini ada files. Jadi file ini berisi terkait dengan folder-folder. Kemudian ada plot. Kita untuk menyajikan visual. Dan ini adalah package yang telah terinstall. Kemudian di sini ada kalau kita tidak ingin bertanya, kita bisa ketikkan pilih atau kita pilih menu help ini, kemudian forward dan presentation. Nah, yang pertama kita akan bahas menu secara umum. Jadi untuk file, jadi file ini ada beberapa pilihan. Di sini open file, ini artinya kita bisa membuka file yang sebelumnya kita ingin atau kita sudah tuliskan program di sana. Nah, kemudian open project, ini untuk membuka sebuah folder yang kita buka, kemudian untuk penyimpanan, dan ini print. Nah, kemudian untuk edit, ini ada beberapa pilihan standar untuk edit, seperti dari mulai copy, kemudian ada paste, kemudian memilih, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kode ini berisi terkait dengan bagaimana cara kita terkait dengan kode yang ditampilkan, kemudian bagaimana untuk mendapatkan bantuan, ini adalah shortcut-nya. Kemudian untuk view, ini adalah tampilan dari untuk RStudio kita. Misalkan kita akan zoom in, maka dia akan semakin kita bisa lihat semakin membesar. Nah, misalkan zoom out, kemudian kita coba lagi zoom in. Jadi semakin kita zoom in, maka dia akan semakin membesar. Kalau zoom out, dia akan semakin mengecil untuk tampilan visualisasi yang ada di dalam RStudio. Nah, sedangkan untuk plot, ini adalah settingan untuk saving dari plot. Kemudian bagian session, ini berguna untuk menyimpan direktori dari file kita. Kemudian untuk build, bagian untuk konfigurasi tools dalam RStudio. Kemudian ini ada beberapa pilihan, profile, tools, dan bagian help ini untuk melihat terkait dengan sebenarnya kondisi RStudio kita. Jadi di sini kita bisa lihat tentang RStudio, misalkan ini RStudionya di sini dibangun, ini adalah versi RStudio ini. Kemudian di sini juga kita bisa cek ingin melihat update dari RStudio, sudah update yang terbaru. Nah, kemudian kita coba ketikkan 5 dikalikan dengan 30. Nah, dalam RStudio untuk running sebuah rumus kita bisa klikkan run. Maka di sini akan muncul 150. Nah, kemudian kalau kita ingin misalkan 10-2, kita bisa pilih run atau kita bisa pilih dengan Ctrl Enter. Jadi ada dua opsi cara kita untuk running sebuah program. Kita pilih run atau kita pilih Ctrl plus Enter. Sedangkan untuk R tadi adalah Ctrl plus R. Nah, untuk di sini ada beberapa pilihan. Jadi ini kita bisa untuk membersihkan dari R-Console ini, kita bisa klik bagian ini clear. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian nanti di sini adalah R4.3.0 adalah tempat di mana kita nanti menyimpan sebuah file directory. Nah, nantinya untuk cara untuk menyimpan file directory atau men-setting file akan saya sampaikan pada video selanjutnya. Nah, kemudian di sini environment ini berguna untuk kita bisa gunakan untuk import data. Jadi kita misalkan import data, di sini ada beberapa pilihan
bentuknya secara basic text atau ini dari Excel. Nah, kemudian bagian history dari yang telah kita lakukan. Sedangkan ini adalah tutorial terkait dengan beberapa package yang diperlukan di dalam RStudio. Nah, untuk yang ringan keempat, ini beberapa tadi file berisi terkait dengan file ataupun folder yang kita telah buat, kemudian plot berisi untuk tampilan dari plot kita, kemudian ada package berisi terkait dengan package-package yang telah terinstall maupun belum terinstall. Nanti akan ada video selanjutnya terkait cara untuk instalasi package dan bagaimana untuk meminta bantuan di dalam RStudio. Semoga video ini dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.